teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan keterampilan sosial anak. Berbicara dengan strategi peningkatan keterampilan sosial anak, masa pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dalam masa Golden Age. Oleh karena itu, peran guru maupun orang tua yang memiliki anak usia dini diharapkan untuk dapat menguasai dasar-dasar perkembangan anak. Karena setiap proses perkembangan anak berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Salah satu aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek sosial emosional. Salah satu yang terkait di dalamnya adalah keterampilan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan keterampilan individu dalam memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam berinteraksi sosial. Dan keterampilan sosial ini memiliki arti penting dalam membentuk hubungan pertemanan yang positif yang perlu diajarkan sejak usia dini. Dan anak juga bisa belajar bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, anak juga belajar untuk mengembangkan rasa empati dan nilai-nilai kemanusiaan terhadap teman, orang tua, guru, orang-orang yang ditemuinya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi individu dalam mendapatkan pendidikan kepuasan psikis yang diperoleh individu. Dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana yang akan bereaksi terhadap lingkungannya. Kalau individu yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, ia akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang kedua adalah lingkungan. Sejak usia dini sudah diperkenalkan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat luas. Hal ini dapat bermanfaat pada individu untuk mengetahui lingkungan sosial yang luas sehingga dapat menyelesaikan diri dengan baik. Ketiga, yaitu kepribadian. Kepribadian individu tidak dapat dilihat dari penampilannya, sehingga penting bagi individu untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata. Penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa berdasarkan pada hal-hal fisik seperti materi dan penampilan akan membuat individu mudah bergaul dengan orang lain. Nah, dan yang terakhir yaitu keempat, yaitu sekolah. Sekolah menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dalam hal aktivitas di sekolah, sikap dan perilaku sosial positif guru, dan kelas yang demokratis. Nah, selanjutnya adapun bentuk-bentuk keterampilan sosial. Pertama, self-related behavior merupakan perilaku sosial dimunculkan karena adanya pertimbangan dan penghayatan dalam diri individu. Beberapa bentuk perilakunya seperti menerima konsekuensi dari perbuatan perilakunya dan sesuai dengan norma masyarakat, mengekspresikan perasaan dan bersikap positif terhadap diri sendiri. Kedua, yaitu task-related behavior merupakan perilaku sosial yang dimunculkan karena adanya tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan penghargaan sosial. Misalnya seperti bentuk perilakunya seperti perilaku partisipasi, mengikuti perintah dan mengikuti aktivitas kelompok. Ketiga, yaitu environmental behavior merupakan perilaku sosial dimunculkan karena adanya pengaruh pandangan orang-orang yang ada di sekitar individu sesuai dengan norma yang dianut pada lingkungan tertentu. Misalnya, bentuk perilaku seperti mampu menyesuaikan diri, berbuat untuk lingkungan sekitar, dan peduli pada lingkungan. Keempat, yaitu
interpersonal behavior merupakan perilaku sosial yang berlangsung antara dua orang atau lebih yang mencirikan proses-proses yang timbul sebagai hasil dari interaksi secara pasif. Misalnya, bentuk perilakunya seperti menyapa orang lain, membantu orang lain, bersikap positif pada orang lain. Berikut strategi peningkatan keterampilan sosial anak melalui permainan tradisional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan permainan tradisional. Permainan tradisional itu apa sih? Nah, sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Permainan tradisional merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut permainan yang cara memainkannya didapatkan secara turun-temurun. Permainan tradisional umumnya dimainkan dengan cara yang sederhana. Alat yang digunakan juga murah dan mudah didapat. Bahkan ada beberapa yang alatnya dapat dibuat sendiri. Berikut macam-macam permainan tradisional yang dapat meningkatkan keterampilan sosial. Permainan tradisional pertama adalah congklak. Congklak adalah permainan yang memerlukan sebuah alat yang disebut papan congklak. Cara bermain alat permainan ini dapat dimainkan oleh dua orang. Masing-masing anak mengisi lubang dengan 7 biji dan memainkannya dengan mengambil biji-biji tersebut dari salah satu lubang untuk kemudian diletakkan satu persatu di masing-masing lubang. Nah, dengan bermain congklak ini dapat meningkatkan pengembangan kemampuan sosial anak karena permainan ini dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya dan melatih untuk mematuhi aturan dan sabar menunggu giliran, serta anak dapat berpikir cepat dan mengatur strategi agar tidak melakukan kesalahan serta dapat menyelesaikan semua tahapan permainan. Kedua, permainan bulu ayam. Permainan ini menggunakan karet dan bulu ayam. Cara bermain bulu ayam ini pemain terlebih dahulu shoot. Shoot itu untuk menentukan suatu yang akan terlebih dahulu. Pemain yang menang shoot akan melambungkan bulu ayam tersebut dengan kakinya dan setelah itu dilambungkan kembali oleh pemain kedua. Pemain ini akan berhenti bila salah satu pemain mendapatkan nilai sebagaimana yang disepakati pada awal permainan. Nah, adapun manfaat permainan ini adalah memberikan kegembiraan bagi anak dan melatih konsentrasi anak dan mengembangkan kemampuan sosial anak karena permainan ini dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya dan melatih anak untuk mematuhi aturan dan sabar menunggu giliran. Baik, mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.